yang minta tolong Allah? Mudah bagi Allah merubah keadaan ibu-ibu semua. Di antara kita yang saat ini mungkin ada masalah dengan suami misalnya. Siapa yang bisa merubah hati suami? Allah. Ada yang punya masalah sama anak-anak sekarang menjadi ujian buat diri kita. Siapa yang bisa merubahnya? Allah. Yang tadinya kita kesulitan ekonomi, siapa yang tiba-tiba kasih rezeki? Allah. Kenapa minta-minta bergantungnya sama manusia, lupa sama Allah? Nabi Yunus alaihissalam masih dalam satu halaman yang sama, surah Al-Anbiya ayat ke-87. Beliau dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya karena tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk ke dalam kapal, kapalnya bergoyang dan kemudian beliau keluar dari kapal tersebut dan dimakan oleh ikan. Beliau merasakan 3 kegelapan, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan di malam hari. Di dalam perut ikan sempit, Bu, beliau sesak pada saat itu. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus? Gak ada kecuali Allah. Kadang dalam kehidupan kita ibu-ibu sekalian, siapa yang bisa tolong saya? Gak ada orang yang ngerti saya, gak ada orang yang berdiri di posisi saya, gak ada orang yang mau tolong saya. Pernah gak ngalamin itu? Siapa yang bisa tolong? Allah. Waktu ibu saya sakit, siapa yang bisa tolong? Dokter aja gak bisa nolong. Dokter cuma mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik. Kamu bersiap-siap, panggil keluargamu datang ke Mekah. Siap-siap. Beliau mengatakan begitu. Sampai adik-adik udah beli tiket semuanya. Udah siap-siap kita semua ibu-ibu sekalian. Kepada siapa minta tolong? Allah. Mudah bagi Allah merubah keadaan ibu-ibu semua. Di antara kita yang saat ini mungkin ada masalah dengan suami misalnya. Siapa yang bisa merubah hati suami? Allah. Ada yang punya masalah sama anak-anak sekarang menjadi ujian buat diri kita. Siapa yang bisa merubahnya? Allah. Yang tadinya kita kesulitan ekonomi, siapa yang tiba-tiba kasih rezeki? Allah. Kenapa minta-minta bergantungnya sama manusia, lupa sama Allah? Tinggal angkat tangan kita, berdoa kepada Allah dengan lirih, dengan suara yang lembut. Allah suka melihat kita merintih, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita nggak istiqamah, teman-teman semua. Lagi sulit aja nangis sama Allah, lagi bahagia lupa sama Allah. Padahal Rasul ingatkan, ingat Allah ketika engkau sempit, ketika engkau susah. Allah ingat engkau nanti pada saat engkau lapang. Ingat Allah pada saat engkau lapang. Maaf saya ralat ya. Ingat Allah pada saat engkau lapang, pada saat engkau bahagia. Allah ingat engkau pada saat engkau susah. Begitu kata Rasulullah SAW. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita doa. Kalau ibu-ibu dalam keadaan susah dan sulit, doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu. Apa doa itu? Ya Allah, tauhid. Gak ada ya Allah, la ilaha illa anta, tidak Tuhan, tidak sesembahan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, kita puji-puji Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Saya tahu ya Allah, ini terjadi pada diri saya sebab ada kesalahan saya. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Ampun ya Rabb, ampun ya Allah. Ini terjadi karena sebab kesalahan saya juga. Ada kesalahan saya, ada dosa saya, ampun ya Allah. Jadi doa itu mengandung 3 hal teman-teman semua. Tauhid yang kokoh, puji-pujian dalam setiap keadaan kepada Allah, dan mengakui kepada Allah bahwa semua terjadi sebab mungkin ada kesalahan kita juga. Introspeksi diri, bermuhasabah diri. Lalu apa yang ditakdirkan Allah pada Nabi Yunus? Keluarlah beliau dari perut ikan. Kisah terakhir Nabi Zakaria alaihissalam. Gak punya anak bertahun-tahun, mandul sampai usia tua renta. Istrinya mandul, Nabi Zakarianya sudah tua renta. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 89. Ini doa bagi teman-teman yang belum punya anak dan belum punya jodoh. Doanya dalam surah Al-Anbiya 89 adalah Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah biarkan aku hidup seorang diri ya Allah, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Setelah doa, setelah sabar, ibu-ibu lihat surah Maryam ayat keempat. Aku, tulangku sudah rapuh ya Allah, ubanku, rambutku memutih, tapi aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Beliau berdoa berpuluh-puluh tahun. Apa yang ditakdirkan Allah pada Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 90? Maka kami kabulkan doanya. Setelah puluhan tahun berdoa, bukan setahun, bukan 2 tahun. Kita baru berdoa setahun, 2 tahun. Kenapa berhenti berdoa? Kenapa berhenti berikhtiar? Nabi Zakaria alaihissalam kata Allah, kami kabulkan doanya, kami anugerahkan kepadanya Yahya, anak, dan kami jadikan istrinya bisa mengandung.
Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Gak ada yang susah bagi Allah, teman-teman. Gak ada masalah yang gak diselesaikan. Allah menyelesaikan semuanya. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh, Allah sembuhkan insya Allah. Walaupun harus berpulang kepada Allah, itulah yang terbaik, teman-teman semua. Kenapa kita marah-marah? Karena kita merasa semuanya punya kita. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengajarkan pada kita, wahai hamba Allah, suamimu bukan punyamu, anak-anakmu bukan punyamu, rumahmu, mobilmu, hartamu, jabatanmu, terkenalanmu, apapun itu, bahkan badanmu sendiri, kesehatanmu, dirimu sendiri bukan punyamu. Semuanya punya Allah. Kalau konsep itu sudah ada di kepala kita, kira-kira kalau Allah ambil, sang pemiliknya ambil, akan marah-marah enggak? Kenapa marah? Karena kita merasa itu semua punya kita. Kita lupa bahwa tidak ada satupun yang punya kita. Badan ini pun bukan punya kita. Ini punyanya Allah. Jadi suka-suka pemiliknya mau diapain? Bagi kita adalah minta sama Allah, kasih aku kekuatan ya Allah untuk bisa melaluinya ya Rabb. Dan engkau akan kuat karena engkau bersandar kepada yang maha kuat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena waktu saya sudah habis, saya hanya ingin menyampaikan pada diri saya dan kita semua, kuat, be strong, kuat. Apapun yang terjadi, saya nggak tahu apa yang terjadi pada ibu semua. Dari ratusan jemaah di sini, semua orang punya ujiannya masing-masing. Jalan terus ke depan, pelajari kisah Siti Hajar. Siti Hajar ibu tunggal, bukan janda, ibu tunggal, suaminya jauh, LDR, ibu tunggal. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang Allah takdirkan kami di sini, Allah nggak akan pernah mengabaikan kami. Allah pasti akan tolong kami. Husnudzon, prasangka baik pada Allah. Beliau ikhtiar dari Safa Marwah berikhtiar cari air, nggak berhenti, nggak marah-marah, nggak ngeluh, nggak nangis berlama-lama. Beliau mengajarkan pada kita para perempuan kuat. Anakmu perlu ibu yang kuat. Anak-anakmu perlu ibu yang hebat. Kau harus kuat. Keluargamu, adik-adikmu, yang lain-lain perlu seorang yang kuat. Engkau harus kuat. Dan kau akan kuat selama kau bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Siti Hajar mengajarkan kita ketangguhan, kesabaran, husnudzon, prasangka baik pada Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun ya Allah, kami ridha ya Allah. Hanya berikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa menghadapi semuanya. Tenanglah teman-teman semua, lelah-lelahnya itu hanya sementara saja, karena sebentar lagi insya Allah semua akan berakhir. Engkau masuk ke dalam syurganya Allah, disambut oleh para malaikat, dan malaikat menyambutmu dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Masuklah ke dalam syurga, gak ada tangis lagi, gak ada sakit, gak ada air mata lagi. Inilah buah kesabaran atas semua air matamu selama di dunia. Silakan masuk dan bahagia selama-lamanya di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala.